Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syara'id, zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh pejabat pemerintahan, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Di dalam kitab Syamsul Hidayah, orang yang pertama kali menerbitkan, memunculkan, mengadakan, memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang raja yang soleh, raja yang sugih. Beliau bernama Raja Al-Muzaffar. Daerah tinggal Sidin di daerah Irak, jauh dengan Pelaihari. Ada beberapa. Sidin raja, Sidin sugih, Sidin soleh, mengundang orang banyak, menghadirkan para alim ulama dan ulama sufi, sehingga menyiapkan kepala kambing bepanggang 5.000 biji. Yang bepanggang, bukan begulai. Begulai tenyaman maharagu daripada bepanggang. Kita kada sanggup menyiapkan kepala kambing bepanggang 5.000. Jangankan kepala kambing, kepala iwak haruan dia berpikir. Kalau kepala hundang papai mungkin bisa aja. Tapi wajar Sidin sugih, raja pula, menyiapkan hayam 10.000 ekor, menyiapkan kuda 100 ekor, menyiapkan piring kue 100.000 buah, menghabiskan duit 300.000 dinar. Ada yang mengatakan 1 dinarnya itu sekitar 4 gram. Berarti 1 dinar hitungan 4 juta kalikan 300.000. Menghitung aja meneknya. Saking banyaknya mengeluarkan dana untuk mengagungkan, memuliakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena banyak keutamaan bagi kita yang membesarkan, bergembira, memuliakan, memperingati hari kelahiran Rasulullah. Banyak dalil yang menganjurkan. Sahabat Ali karamallahu wajhah, sahabat Ali itu adalah sahabat Nabi. Sahabat Ali adalah minantu Nabi. Sahabat Ali adalah sepupu Nabi.
sahabat Ali adalah pintu ilmunya Nabi. Apa jar sahabat Ali? Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi. Satu, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Yang kedua, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Ujar sahabat Ali, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan, menghormat akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menjadi sebab dibacakan tadi tentang cerita kelahiran Nabi, seluruh panitia di desa ini menjadi sebab dibacakan cerita kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keutamaannya yang pertama, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Artinya kada keluar dari alam dunia, kada akan wafat kecuali membawa iman. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kata Imam Abu Hanifah, penyebab orang mati tidak husnul khatimah, dikhawatirkan matinya tidak husnul khatimah, karena ada 3 macam. Imam Abu Hanifah ini bukan orang sembarangan. Imam Abu Hanifah ini kada sembarang bepandir sidin. Imam Abu Hanifah kada mau bepandir kecuali dalam keadaan berwudu. Sidin diangkat menjadi fardhi kada mau, karena sidin sibuk beramal ibadah kepada Allah. Sidin kada mau menyambung cerita yang kada baik tentang orang lain, karena kadang-kadang cerita itu kada cocok dengan kenyataan. Apalagi yang membuat cerita tu orang tu kada katuju, awan orang tu makin lagi berbahaya. Orang ini kada katuju dengan seseorang, sebaik apapun orang itu tetap salah di mata orang nang kada katuju. Orang ini kada katuju, RT ini berlubang jalan baru nom RT kada perhatian. Sekalinya dibikin sidin jalan tuh bagus, biasa RT cari perhatian, salah pula. Dijakan berlubang salah, dibikin salah. Kenapa orang kada katuju? Orang tuh kada katuju awan penceramah tuh ada aja salahnya. Lakas penceramah datang, ya. Orang belum mulai acara sudah bercamol. Terus salah belum sarapan, aja. Paling ada obat sarapan, salah juga. Datang terlambat, salah juga. Ya. Dia datang terlambat terus, mentang-mentang laris. Ya. Setelah ada yang bertulun di IG mana kata itu. Salah terus. Ada kisah kawan ulun. Orang Banjar lewat di kampung orang Jawa, ada pengantinan. Jadi orang Banjar sopo sing manten mbak. Jadi orang Jawa boten ngertos, artinya ada tahu. Dikira orang Banjar pengantin itu ngarannya boten ngertos. Imbaham tersebar cerita di mana-mana ada pengantin boten ngertos, padahal ada. Minggu hadapan lewat pulang di kampung yang sama, ada orang meninggal dunia. Orang kita Banjar bertakun pulang, sopo sing mati mbak. Jadi orang Jawa boten ngertos. Kemarin mbak jamarasnya hanya seminggu mbak kawin sudah mati. Mungkin kebanyakan minum keriting daing rokok kan timbul fitnah. Kenapa ada fitnah di antara kita? Karena ada orang yang suka menyambung cerita nang kada baik tentang orang lain. Imam Abu Hanifah kada mau.
Kita jangankan menyambung cerita nang kade baik, mendengar seorang aja bisalah salah paham. Mendengar aja salah paham. Ada kisah pengantin hanyar malam pertama bermalam di rumah mintuhaan, hasrat hati hendak membahagiakan bini dengan kejutan. Ada bepada sebelumnya istilah anak muda namanya surprise. Nah, menukar durian ke pasaran. Bingung si Din, hendak menukar 2 biji, duitnya ada mayo. Menukar sebiji kan cukup. Ipar banyak di rumah, ikan kapar masak kuning, banyak ipar seorang paning. Nukar 2 duitnya cukup, menukar sebiji uangnya banyak. Akhirnya menukarlah durian yang belum langkang, yang masih pisit, belum bakar lagi, jadi baunya ada keluar belum. Dibungkus yang rapat, rapi, nyaman, baunya ada keluar. Takuhuk dalam bungkusan, anda ke dalam kamar. Rencana kaina tengah malam sedang membuka durian, laki bini di kamar, orang sudah guringan. Namun belum guringan kan baunya tetap berpada keluar. Akhirnya malam hari, cuman kamarnya ini bersebelahan awan mintuha, maka dindingnya terklik nang tipis, nang 3 mili dah. Sedikit aja bergerak kedengaran mintuha. Jadi masuk ke kamar, beranai berdua kayak apa tikus termasuk ke dalam tumpukan beres. Ada bergerak lagi, takutan kedengaran mintuha. Sudah di atas jam 12, dikira minantu, mintuha kuring deh, rupanya belum. Nah mintuha ini intai juga. Ada terdengar bunyi di sebelah, kan ada juga bunyi ini bergerugus begitu. Ini kata jangan mintuha berbaikan juga anak kone. Maka ini ranai kan ada suara bergerak begitu. Berarti kan ada reaksi. Ada tanang abahnya menjaga, mendengarkan, mudahan kebaikan Jesidin. Sekalinya sudah tengah malam, nang laki keganangan di durian tadi. Janang laki berbisik, buka ding. Durian tadi dibuka, buka ding. Ai, jangan mentuha. Kenapa? Kekanakan nih. Maka hendak membuka, bepada-pada pulang. Pemanjaan benar di sini minantu ini karena dijuhud atau orang kan lain paham kan. Sekali dibuka oleh bininya karas bangai dia, waduh hanya kita buka sedikit sudah karas sekalinya janang laki paksa ding, janang bini pisit bangai dia. Nah janang itu gawat ini sekali berbaikan. Kenapa bakal karasan, berpaksa pula sekalinya teguh limpas tangannya karena durinya berdarah. Aduh bang sakit terdarah aja. Soalnya nang laki merasai, oh makin nyamannya, kesini. Jamin doa ikam kenyamanan abad anak pun nang terdarah. Dia tahu pisit karas kenapa dipaksa. Jamin doa tadi dalam hatinya. Sekalinya nang laki kesulah pulang. Cukup panggil dia takut nih mama, lo kehendak aja, wah jadi lo kurang aja kenapa lang juga dapat mintuhaan kurang kan salah paham kan. Makanya Imam Abu Hanifah kada mau menyambung cerita nang kada baik tentang orang, karena ujian Nabi inna aksaran nas zunuban yaumal qiyamah aksaruhum kalaman fi ma la yakni. Kebanyakan hamba Allah nanti pada hari kiamat disiksa sebab kebanyakan cakap, kesalahan dimuntong. Makanya kita nih jangan menyambeti orang. Pujian kiai nang di Jawa Timur semalam, orang nang suka menyambeti kekurangan orang itu kebanyakannya lelakian. Tapi kada seberataan kalau beginian di sini memang sudah bawaan
Sidin yang membaca bukan dulu. Napa aja Imam Abu Hanifah? Ada 3 macam yang dikhawatirkan mati kada husnul khatimah. Tapi bukan pasti, dikhawatirkan aja. Pertama uji sidin, karena kada bersyukur dapat nikmat iman. Mestinya kita ini bersyukur sebagai orang beriman, apa aja yang terjadi bersyukur aja. Kenapa? Karena tidak ada satu kejadian di luar kehendak Allah. Beda. Semua yang terjadi itu sudah kehendak Allah. Sehebat apapun kita, kada bisa menghindar daripada takdir, kada bisa. Ada orang bahari sebahagiannya bisa menerawang nasib yang akan datang. Jadi dilihatnya ke kanak nih ada tanda-tanda mati disambar buaya. Mama abahnya takutan nih kalau kubujur ramalannya. Akhirnya dijual rumah nang di pinggir sungai, jauh dari sungai, berdiam naik ke gunungan. Sudah ganal-ganal anak tetap kada dibulihakan ke pinggir sungai. Bisa begawi memikul cangkul, mengini abahnya mencangkul di kabun, cangkul-cangkul tercangkul betis, luka, infeksi, benana, buruk, sekali mati. Sekali diperiksa apa sebabnya, ternyata cangkulnya cak buaya. Lapas buaya laut, buaya daratnya enggak. Makanya menukai cangkul itu cak hayam aja. Jadi kalau dia mematuk kada mati, buaya menyambar mati. Takdir kada kawa dihindar. Kalau itu rezeki kita kayak apapun tetap sampai. Sekalipun kada kita usahai. Ada kisah di kampung tuh buaya entah macam mana baju dalam termasuk ke sungai. Sekalinya merasa nyaman di sungai, kada mau lagi ke laut, maka nang apa aja kekunyung di dalam sungai sambarnya. Orang bingung itik kada kawa lagi. Jadi orang mengadu ke tempat pembakal. Coba macam mana cara mengusir buaya tuh. Karena kada aman, kekanakan mandi jembaknya rongkang bulit. Kalau kami sana bulan puasa tadi timbah makan sahur behira jamban do ke sungai banyu dalam. Nah behira soalnya buaya di situ mungkin karena hidungnya tahi itu sebenarnya untung lah kan apa namanya pembihiraan itu kan halus, jadi kada halus kepala tuh begitu tuk menyambar tahangkop untungnya anu nih hidungnya tahangkop kada jadi, tapi dapatnya menjembat nang geduntai itu sedikit 17 jahitan untung kada usah sekali, tapi dapatnya sedikit merasai. Maka hati-hati gitu bila di sungai ini. Kalau beliau itu ada rongkang kulit. Jadi pembakal mengundang orang jagau-jagau kumpul di atas sungai, termasuk masyarakat. Dia pembakal, tahukah pian kenapa sempian kami undang? Oh jangan jagau belum tahu. Itu di sungai ada buaya ganas, kada aman lagi di kampung nih. Siapa nang sanggup usir keluar? Kalau sanggup dia pembakal 5 juta upahnya. Semangatlah mendengar upah mahal tadi. Dudukan di atas sungai mitihi buaya. Sekalinya buaya itu mitihi juga. Kayak patuh lawas. Dia buaya turun melawan. Aduh dia jauh ini lawan buaya nih. Ambilnya buah nior, timbainya sambarnya. Ambilnya pelapah nior, timbainya sambarnya. Rabit pelapah nior. Orang jagau ini kalau timpaha di sambarnya parah lagi. Buat pelapah nior dirabit. Jagau juga di sini. Tapi ukuran antar nyawa baik raya. Dudukan ongkong-ongkongan di atas tadi. Dikira orang banyak berpikir hendak tajun. Sekalinya rupanya berpikir kayak apa caranya supaya bulikan. Tapi jadi anda kulit berdahulu disuap orang, gengsinya orang jagau mundur
ada wanita John ungkung-ungkungan duduk buaya menantang sakannya kada lawasan tapau tajun sikung pas terjejak belakang buaya takajud buaya waduh dia buaya jaga orangnya dari atas meninjak belakang buka buaya tanpa perlawanan dikira buaya jaga banget orang nih maka sanggup meninjak belakang kawan akhirnya buka buaya keluar naik sidin bertepuk tangan orang sekampungan hebat orang jaga masih ada di kampung kita salib sidin mananya di sidin dia orang sabar Allah yang megang duitnya pembakal mananya di sidin sabar jurang pembakalnya masih mengambilkan duit bukan duitnya aja yang menjuong apa itu mana orangnya rupanya dijuong orang pantas ya terjejak buaya yang terkajut juga siapa tahu dia tingginya di buaya nangaran takdir dapat rezeki kada diusahaakin dapat ada tanjungnya tapi dapat 25 juta kan makanya kita nih hidup bersyukur aja hidupnya kehendak kita anak kita ini bungas kehendak sekalinya lahir anak orang nang bungas anak seorang kur semangat kayak sabut kerandam 6 bulan ada beri kepingin lalu kemarahan yang penting kan lahir selamat selesai. Kenapa? Sebab lah hidup bahagia bukan milik orang bungas. Hidup bahagia milik orang yang pandai bersyukur. Lagian orang bungas ada menjamin dapat laki bungas ada. Lelaki bungas kada dapat menjamin bisi bungas bini. Tapi ada bibini bungas dapat laki bungas contohnya ulun bini ulun kayak ayu tenteng bungas ulun kayak Afgan lagian orang bungas sama orang bungas kada menjamin jodoh sampai mati banyak orang bungas sama bungas belum mati sudah berpisah di mana di berita-berita nang gasip-gasip nang seli apa kata di nang Indosiar bunga-bunga surangnya ternyata berita menghabarkan pernikahan di ambang pintu perpisahan padahal orangnya bungas minta ampun jangan dibawa ke sia guru ini enggak ya bungasnya sementara ada orang yang rupa pas-pasan sampai mati kada bercerai. Kenapa? Sebab sedin takutan bercerai. Karena bila cerai bisa mendebat lagi, itu bisa bertulang lagi juga. Bahagianya hidup. Kemana nang laki ke situ nang bini. Kemana nang bini ke situ nang laki. Tulak ke laut bercari iwak, pakai kelutuk. Nang laki maingkul mesin kelutuk hidup. Jalan kelutok di kemudi nang bini menimba banyu kelutok ini betul-betul aku tak bisa hidup tanpamu kenapa? Sebab karena kalau bini ditinggal siapa nimba banyu kelutok aku tak bisa hidup jauh darimu macam mana jauh kelutok 3 meter apanya rumah halus 2-3 kali berguling santai pulang di sini bahagianya orang makanya jangan sedih lagian buai orang berisi laki bungas kada menjamin hidupnya lebih damai daripada nang bibini besi laki nang ada bungas kadang-kadang buai besi laki bungas kurang-kurang bisa jantungan hanya dikuringi orang laki merawat seharian kuring semalaman berbalik belakang digawin oleh nang laki menghantam awan siko kenapa? Sebab terbakar api cemburu coba kalau laki kada gagah jangankan dikuringi orang
dipandiri orang gak disarik sidin maraha inyak uji sidin siapa nang hendak uji sidin aku kita lanjut nyaman kalau orang kalau berisi laki gagah bungas malam minggu dapat teleponnya berjauh-jauh pada pian berteleponan senyum-senyumnya bahagianya seakan-akan dunia miliknya seorangan soalnya lakas bebaju hanyar bersamput parfum Casablanca ambil kunci kendaraan berangkat pakai kendaraan NMAX mahal tulak ditanya anda kemana ada urusan sebentar soalnya bukan sebentar malam minggu belum jam 1 malam baru boleh ada tenang bini di rumah di mana ingat ambil HP telepon nomornya sekalinya nomor yang anda hubungi di luar jangkauan nah dimatiinya timbul curiga dengan siapa dia di mana dia sedang apa ia nah kan 3 pertanyaan menunggu laki bulik ambil cawan tup kelepasan pacah pertanda buruk apa ini itu ada di film Indonesia biasanya kalau bininya mengambil cawan pacah lakinya sedang di luar pasti suaminya bersama wanita lain di luar sana kenapa ulun tahu karena ulun nonton filmnya film Suara Hati Istri coba tarai kalau laki kada gagah jangankan jam 1 malam kada boleh 2 hari boleh kada mencari malah kan kada rumah aku di rumah aja sih yang penting kiriman datang terus makanya kita ini bersyukur aja karena kebahagiaan milik orang yang pandai bersyukur kehendak kita ini jadi orang sugih sekalinya yang sugih orang seorang ada sugih-sugih marah jadi orang sugih bersyukur jadi orang susah nasib kenapa dia pakai aduh sibuk boleh kita hirik awan orang sugih kalau orang sugih itu pemurah orang sugih itu royal untuk agama kalau orang sugih itu pemurah untuk membantu kepentingan agama boleh kita berdiri hendak juga presiden kan Bapak kenapa sebab karena orang sugih nang pemurah ujian Nabi as-sakhiyu qaribun minallah orang pemurah dekat dengan Allah as-sakhiyu habibullah orang pemurah itu kekasih Allah makanya bila ada tuan guru akrab selalu ke rumah orang sugih yang pemurah jangan salah sangka ini guru ini kata tujuh banget ke orang sugih mata duitan loh kok dia bukan kenapa karena orang sugih nang pemurah dekat dengan Allah kenapa kita menjauh tapi kalau orang sugih kada pemurah itu kata Nabi wal bakhil ba'idu minallah orang bakhil itu jauh dari Allah kayak Nabi kita maraki pemangkari setengah mati parah tadi kita nang ada duit lagi kayak pemaraki tulak ke warung sesamanya awak yang bayar Malaysia ya oke hanya bos awak yang membayar perlu luput di tulak sewangan ke warung nah tapi kalau nya pemurah Allah sayang maka itu kita boleh berdiri dengan orang sugih bercita-cita juga mudahan ulun sugih nyaman kena membantu kegiatan agama sugih kan nyaman nih konsisten kan apa nih nampaknya baik konsisten nah maka pokoknya bila ada acara maulid di mana aja wilayah pelai hari ulun menjamin semuanya
asal sugih. Asal cita-cita. Ada bos batubara juga bertemu ulun, tapi royalnya untuk agama bukan main. Sidin timbah berulah masjid malih menyambat berapa habisnya. Jadi Sidin bercerita, puji Sidin semalam guru air ulun ini susah lawas jadi buruh bagawi di padang batubara. Cuman di Sidin ulun melihat PT-nya tuh oma nyamannya beisi, PT batubara tuh nyaman benar di Sidin. Ulun berniat guru di Sidin, bila memiliki perusahaan kayak ini ulun royal untuk agama, soalnya kabul. Dan inilah yang dimaksud Nabi, innamal a'mal binniyat, yang dibuat di dalam kitab apa namanya Bahrul Mazi, innamal a'mal binniyat, hanya saja terlaksana amal dengan niat. Maka dalam kitab itu disebutkan kalau berniat baik 70 pintu pertolongan dibuka Allah. Ayo kita berniat ke apa? Mudah-mudahan sugih kena nyaman hendak menyumbang orang. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang laki bini melihat orang sugih ini umat dermawannya, bila ada acara nangka ini nyaman panitia tuan rumah kan usah memikirkan, ulun menjamin siap akan tempat saja masjid mana hendak mengadakan maulid siap akan tempat, segala-galanya ulun menjamin demi mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat jenang laki bini nyamannya jadi orang sugih hendak bersedekah pada hayaan. Mun kita hendak bersedekah mikir juga anak 6 cucu 3 ngantuk penguliran doang benar masalahnya kuliling pinggang masalah ya apa kita hendak keluar juga. Jadi jenang bini ayo pang kita kak berdoa nah mudahan jadi orang sugih juga nyaman nyumbang kalau usaha lawas jadi orang sugih jenang bini 6 bulan aja asal merasai jadian puasa sudah bersedekah 6 bulan jadi orang sugih. Oh jenang laki di harapan kita berdoa minta sugih di harapan jenang laki kabul. Mun kita hari-hari kelahi terus jenang bini ikam mana mulai kali aku jenang bini laki ikam nih karena itu ular sambur jadi hari-hari nyambur laki kita bergawian. Oh jenang bini kayak pada aku sambung ikan nih karena itu kan ular sawah berimbun terus jadi han jenang laki pakelahi pulang kayak apa nak kabul hari-hari pakelahi berdua kayak apa kabul. Oh jenang bini kayak ini aja kita datang aja ke rumah Nabi Musa alaihissalam minta doa akan Sidin Nabi dekat dengan Allah. Cocok konding datangan laki bini menemui Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, coba ditolong kami ini, doakan supaya kami sugih. Kan usah lawas 6 bulan saja. Kami hendak merasai membantu orang. Bila acara keagamaan, oh sorangan kami sugih. Kami bantu ayo. Tapi 6 bulan saja ibadah itu budikakan orang besar. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya orang laki bini ini sugih. Rupanya doa Nabi Musa dikabul Allah, bukan 6 bulan sugih tapi setahun kan. Hanya berniat minta 6 bulan ditambah setahun, ternyata makin royal kita untuk agama makin banyak Allah menambahkan. Berniat saja sugihlah, begitu sugih berhikmat bersedekah, berhikmat menyumbang, berhikmat berwakaf, berhikmat membantu orang. Kan kontrak juga sugihnya. Berhikmat yang bersedekah kan bakal miskin juga. Mungkin habis kontraknya belum. Kontraknya setahun. Yang mana? Rumah itu siwan setahun. Ayo nak dilebihi aja kak. Nak dicatok aja kak. Ada bapak sudah kontrak setahun. Ambil kita sudah. Mobil kita kontrak setahun nak dipakai hari-hari tetap baik. Karena dipakai tetap baik. Bagus kita berhikmat. Jangan ini berhikmat menyumbang sehingga cukup 11 bulan
29 hari. Nah, itu Nabi ini bang, sehari kita lagi sugih, ayo berhemat kita habiskan duit nih, mumpung isok miskin, habiskan aja, soalnya kan mau habis, berhemat bersedekah kan mau habis, tali tua 6 bulan pulang. Hai Nabi ini 18 bulan, dan bangnya ada 12 bulan ini, kenapa maka sugih masih? Ada mungkin pulang, Allah kada ingat. Awan janji, namun kita kan bisa kada ingat. Allah kada mungkin, innallah la yukhliful mi'ad. Tapi kenapa maka kada miskin kita? Datang kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, coba tanya Allah, kenapa kami ini masih sugih padahal kontrak cuma setahun. Ujian Nabi Musa ulun bingung melihat piannya, kenapa maka lihat tadi buat sugihnya. Sekalinya munajat dari Musa kepada Allah, ternyata bagaimana Allah hendak mengambil. Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Ada mungkin diambil. Maka dalam hadis mukhtarul ahadis, apabila orang sugih royal untuk agama, Allah tidak akan menariknya. Bahkan makin royal makin ditambah, makin royal makin ditambah, karena inya dekat dengan Allah, karena inya kekasih Allah. Maka orang sugih bisa menuju surga lewat sugihnya, kalau inya dapat memanfaatkan hartanya. Nah, boleh kita hiri kada apa-apa, tapi kalau sekadar hiri dengan sugihnya ada usaha. Kenapa? Lah, karena hidup bahagia kan bukan milik orang sugih. Hidup bahagianya kan milik orang bersyukur. Makan nyaman bukan milik orang sugih. Makan nyaman itu milik orang sihat. Amunnya sihat nyaman, makan walau lauk iwak asin. Makan di rumah orang, pulang dia ada pengeluaran, pemasukan hendak nyamannya minta ampun. Walaupun sugih, tapi kalau ada sihat, apa aja? Makan iwak panggang pahit, makan ini asap pahit, kan cocoknya. Berarti makan nyaman bukan milik orang sugih, tapi milik orang sehat. Nang penting sehat. Tapi kalau sugih, alhamdulillah. Ada sugih, ya sudah. Harus dipikirkan benar. Kita orang beriman nih bersyukur aja, hidup ini bersyukur. Di zaman Bani Israel, di zaman Bani Israel, Allah wahyukan kepada nabinya Bani Israel, Allah sampaikan kepada umatmu, kalau umatmu itu menanam padi, padinya tumbuh, sekalinya buahnya hampa seberataan, dikatam hampa berataan. Kita 3 tahun kan gagal panen, hampa berataan. Umatmu wajib bersyukur kepadaku, kata Allah. Lah nabinya Bani Israel balik bertanya, ya Allah, kalau umat kami menanam padi, lalu padi tumbuh, buahnya hampa, tapi ada sedikit jadi yang isi, wajar bersyukur. Ada masih isi, ini hampa seberataan, apa yang syukuri? Kata Allah, inya bersyukur karena saya masih ingat awalnya. Inya nanam padi tumbuh, siapa numbuhkan? Allah. Berarti Allah ingat. Padi berbuah, siapa yang ngasih? Allah. Tapi hampa yang ngasih siapa? Allah. Berarti Allah ingat. Bersyukur, Allah masih ingat orang kita. Nah, jadi kita hidup bersyukur aja. Jangan padi banyak mengeluh. Ada berduit, ya alhamdulillah. Ada berduit, kada masalah. Jangan sampai burung suit, burung punai, kada berduit, bermamai. Semalam burung suit, burung punai, banyak berduit, bernai. Hidupnya juga. Jadi santai aja hidup, enjoy aja hidup. Makanya kata Imam Al-Ghazali, Allah menyuruh kita hidup ini 2 aja. Satu, hidup jangan sedih hati karena sudah ada yang ngatur. Kita tinggal berdoa, bekerja, berusaha. Apa keputusan hak Allah. Yang kedua, sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Satu.
Nang kedua, penyebab yang dikhawatirkan mati kada husnul khatimah karena kada pernah takutan mati. Padahal mati itu sakitnya huwa salasu mi'ati darbatin bisolti. Sakitnya kira-kira 300 kali lipat dipukul dengan pedang. Kita begawi membongkar rumah, ada 45 inci betungol, pekarat pulang diberuti itu. Kita tajun kejajak pakor, tembus ke atas, cabut, menceruk darah, sakit, mati 300 kali lipat daripada itu lagi. Apalagi hidup setelah mati. Di alam kubur kayak apa? Makanya kita nih ingat mati aja. Orang kalau ingat mati dalam kitab Tanwirul Qulub ukrima bisalah sati asya. Karena dimuliakan Allah sebanyak 3 macam. Pertama, takjilu taubah, bersegera memperbaiki diri. Tapi kalau lupa mati ataswib bitasbit taubah, karena menunda-nunda memperbaiki diri. Orang kalau menunda-nunda berbuat baik, alamat gagal. Contoh ibu-ibu nyaman, dibawai oleh kawannya, Ucil kita tulak pengajian yuk. Ujian yang acil tuh kaina tahun dudi mahadang imbah beranak, rupanya sidin betianan. Tahun dudi imbah beranak ditiau pulang. Ucil kita tulak pengajian pian semalam berjanji imbah beranak, nih pian sudah beranak. Jujur aja ulun sudah beranak tapi anak masih haloi. Kaina ai mahadang anakku gonal di siden tahun dudi 2 tahun dapat. Tahun ketiga ditiau pulang, ayo Cil kita tolak pengajian. Pian semalam berjanji bila anak ganal. Ini kan anak pian sudah ganal, bujurai ya anakku ganal, tapi aku betianan pulang di sini. Kau betianan lain, kita nih memberikan sibuk, terus menanggung sibuknya, tapi siapkan waktu untuk beribadah kepada Allah karena kita bakal mati. Yang kedua, kalau ingat mati wakana atau kalbi, hati qanaah, hati menerima. Qanaah itu jangan takut tatallu'i ilal maqhud wal istirna bil mawjud. Orang qanaah itu kada usah melirik nang kada ada, kada usah mahayal nang kada ada, merasa cukup apa yang ada itu qanaah. Kayak kucing tuh, kucing itu karena ahnya menerima apa adanya, dibagi daging iwak makannya, dibagi kepala iwak haruan makannya juga. Sekalinya suatu saat masak sup iwak haruan, sekalinya kucing menunggui kepalanya, sekali dikucuk habis kali ampunnya, landir kepalanya itu kan belendir lagi, bujur udah tinggal karongkongnya, bujur tulang handap timbai ke samping. 2 kali kucing terjurang menyasahi dimakannya, padahal tulang warak dimakannya, habis dimakannya kucing. Sudah habis memakan, beparat nyawan ampunnya, nyau aja. Terima kasih dinya. Antara 2 lah mengkadek nyau, bungol ya. Kepala dia kucing dihabiskan, jangan ditinggal lanjarinya. Kita kan paham bahwa kucing itu nah padahal bungol tambuk orang tahu dulu, tapi kan secara ada langsung ini kan berterima kasih itu karena pajak kucing. Maka qanaah menerima apa adanya, karena kucing pernah dia bercita-cita hendak jadi orang hebat, tak boleh ke kucing pulang. Kucing ini berjalan pagi hendak naik ke gunung, sampai tengah hari belum sampai ke gunung. Ada lawas mentipur burung terbang sampai ke gunung. Umat dia kucing nyamannya jadi burung, sekali betungkas terbang sampai ke gunung. Berdoa kucing, ya Rob, coba pang jadikan ulun nih gunung apa burung nyaman bila nak ke gunung, sekali betungkas terbang sampai ke gunung. Karena kisah jadi kucing jadi burung, karena kalau kada jadi burung kada jadi berkisah. Jadi harus jadi sudah jadi burung. Terbang kucing tadi ketika jadi burung, terliwat laju tertumbuh gunung.
gugur tergulung mak dia kucing katanya nyaman jadi burung terlihat laju terbang terumpak gunung bagus jadi gunung haya Allah ditumbuh kada bergerak jadikan ulun gunung jadikan Allah gunung sekalinya karena banjir tinggalan gunung mak dia kucing kada nyaman jadi gunung kada bergerak lamas di pantai banyu bagus jadi banyu hamulah lamas orang bebas anak mah layau kemana kah disidin ya Allah jadikan ulun banyu jadikan Allah banyu sekalinya pepagian berjurut sapi laluan 2-3 langkah berjalan tak berhira maka sapi ini sekali berhira semangkok pada banyaknya aja kucing kada nyaman jadi banyu ya Allah karena hirai sapi nyaman jadi sapi hirai jurang jadikan ulun sapi ya Allah jadi sapi rupanya diikat oleh ampun nyawan tali bulunya sampai ke hidung bercucuk 16 kali wahim sehari aja kucing kada nyaman jadi sapi kada ikat tali tawahi-wahin napot nyaman jadi tali ya Allah jadikan ulun tali jadikan Allah tali sekalinya malam diigut tikus aja kucing kada nyaman jadi tali karena igut tikus nyaman jadi tikus sampai ikuti diurang jadikan ulun tikus ya Allah jadikan Allah tikus sakalnya siang malam karena sasahi kucing ya Allah berikan hapulang jangan ya kucing anak di mana kah kita ini bagaimana apa jabatan kita yang penting hidup bersyukur beribadah aman. Yang ketiga kalau ingat mati wa nasyatul ibadah giat beribadah disibukkan diri kita dengan ibadah paling tidak kita bila sedang beribadah merasa nyaman kita nih malam ini nak berada di majlis taklim bersalawat bersama mendengarkan Al-Quran bersama kemudian mendengarkan pengajian bersama merasa nyaman jadi ya jangan gelisah jangan kayak orang berbisu di burik gelisah hendak bulik merasa nyaman aja. Kenapa kita merasa nyaman hadir di sini? Karena kita sedang menggembirakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat gembira melihat umatnya apabila duduk berkumpul bicara tentang ilmu. Makanya di sahabat Abu Hurairah hadir di majlis ilmu ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawu'an. Itu pahalanya lebih besar daripada pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Ada yang mengatakan lebih ganal pahalanya daripada mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Bila kita mengantar jenazah 1000 orang, orang mati jarang. Apalagi di hari ini, setahun 2 kali orang mati. Apalagi di kampung, dia 20 orang orangnya. Hari-hari mati 20 hari tutup kampung. Adalah kampung arwah. Tapi duduk di sini panen pahala, maka malam ini kita merasa nyaman seakan-akan kita akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak satu, supaya husnul khatimah, agungkan kelahiran Rasulullah. Yang kedua, mengagungkan kelahiran Rasulullah ya sahabat Ali, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Karena kita masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Kada bakal hisab kita inilah kalau hendak masuk surga dihisab tipis harapan. Dosa banyak, amal lebih lipat. Nah, itulah pengajian kan alai pahalanya tadi bulik nyampe orang habis ini sekalian. Aduh, hai guru aja mengaku gagah tapi kok semangat maras. Mana ada begigi jadi mana bulik. Setelah ada yang nyampe tinggal bulik. Dia bisa percaya guru pemirip Afgan. Lihat loh aja. Ini apa jadi anak muda sekarang tak seindah apa yang kubayangkan. Membayangkan Afgan sekalinya ada tuh meringgi ini sambetinya ulon di jalan habis kekipayan pahala. Namun jalur hisab tipis kita nih. Tentu kita hendak jalur khusus. Kurang kalau sudah masuk surga dapat jalur khusus aman. Di dunianya di kita kalau dapat jalur khusus aman tahadus bin nikmah ulun di handel bakti di rumah abah guru berabai
Tuan Guru Ki Haji Muhammad Bakhit kan pengajian malam Ahad tuh ulun dibawa ke situ Sabtu jam 11 sidin istirahat hingga zuhur makan di sebelah rumah jam 2 makan kurang lebih sekalinya datang utusan Abah Guru mengiau menghadang di ruang tamu ulun sedang makan hampir ulun makan tinggalkan nasi itu langsung menyebelah dari jam 2 sampai azan asar berpisah kami Jasidin Guru istirahat kamar hadapan Sidin kamar belakang sampai yang asar ulun melihat di Masjid Handil Bakti itu penuh sudah pengajian malam kaina seakan yang maghrib sampai keluar dah dulu kayak apa ulun hendak umpat di pengajian hendak masuk kayak apa orang susun sirih duduk amun orang dari Pinando karena bergerak orang bakar bulatnya berdiri malah kadang tapi menurut Pinando hapoknya orang salaman kabila sampainya ulun ke sana mengganggu suasana ulun marah ulun mendengar duduk di pelatar ini diam sakannya Mbah Maghrib jam 7 sebelum Isya keluar Sidin rupanya itu jadwal Sidin keluar menuju majelis tadi seberang rumah Din sakannya ulun dipanggil guru memanggil beimbai awal Sidin nah Sidin di hadapan ulun di belakang beriringan dapat jalur khusus aman langsung masuk lewat hadapan masuk ke rombongan para habaib para kiai ada kamar Sidin pulang istirahat itu masuk di situ pulang bersama Sidin azan bisa sembahyang sunat di situ kamat keluaran kami Sidin jadi imam ulun pas hadapan. Kenapa ulun bisa di hadapan pada datang kurang amat? Karena ulun dapat jalur khusus. Coba tarai jalur hisab dari buku sana. Terkirit sampai ke hadapan. Begitulah kita di akhirat. Kalau dapat jalur khusus, maka selamat daripada hisab. Amalannya agungkan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Nabi ngasih amalan ada 4 amalan supaya masuk surga bisalam dengan selamat yang ini akan ulun sambung pada episode selanjutnya ini rahasia penceramah dia diundang pula nggak sengaja diimit-imit begitu kayak film bersambung itu biasanya di NCTV yang bersambung kalau Indosiar amat terus saya kira cukup ini yang dapat disampaikan lebih kurang banyak minta maaf akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.